Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat untuk belajar. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai teks observasi ya. Nah, judulnya bab 4 mengenai menjadi ilmuwan muda. Selanjutnya, apa itu teks laporan hasil observasi? Ya. Jadi, observasi di sini adalah melakukan pengamatan ya. Jadi, pengertiannya adalah teks yang memaparkan hasil pengamatan atau observasi secara sistematik ya, tersistem dan objektif ya, berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Nah, jadi ketika kalian ingin membuat laporan hasil observasi, maka kalian harus melakukan observasi dulu ya, observasi atau penelitian dulu berdasarkan apa yang terjadi sebenarnya ya. Misalnya kalian mau melaporkan bahwa semut itu bisa merayap di dinding ya, atau berjalan di dinding, maka kalian melakukan observasi dulu bagaimana semut itu bisa berjalan di dinding, ada apa semut itu berjalan di dinding ya. Jadi kalian susun dulu pertanyaan-pertanyaannya ya, nomor 1 poinnya apa, 2 apa. Nah, setelah ada jawabannya, baru perlahan kalian tuliskan dalam bentuk kalimat ya. Jadi tulisannya itu secara sistematik dan objektif sesuai dengan objek atau benda yang ingin diamati ya. Nah, jadi seperti itu teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi. Maksudnya apa? Jadi, bagaimana cara mengidentifikasi teks observasi? Nah, caranya kita klasifikasi dulu objeknya. Terus bagian-bagian objeknya kita tulis dulu permasalahannya secara rinci yang tadi Ibu bilang di awal ya. Yang ketiga, manfaat dari pengamatan itu buat apa ya. Nah, setelah itu kita simpulkan hasil teks observasinya ya, dengan mencermati judul ya, apakah sesuai atau tidak dengan pengamatan yang akan kita lakukan. Misalnya ingin mengamati semut ya, tapi yang banyak diamati bukan semutnya. Misalnya ingin mengamati semut berjalan di dinding, tapi yang diamati bukan semut berjalan di dinding, tapi yang diamati malahan proses mereka untuk berkoloni ya, berbeda. Terus dikasih nih ide pokok paragrafnya ada di paragraf keberapa, paragraf yang di awal, tengah, atau akhir ya. Kalau misalnya buat yang 3, berarti kan 1, 2, 3 bagian mana yang utama, mana yang tengah, mana yang ide pokok, mana yang kesimpulan ya. Yang terakhir adalah merangkai ide pokok menjadi sebuah paragraf atau sebuah pertanyaan ya. Nah, kemudian ini contoh laporan hasil observasi itu sifatnya global ya. Jadi bersifat universal, maksudnya bisa apa saja yang diteliti ya, bisa berupa pendidikan ya, penelitian berupa pendidikan, atau penelitian berupa sains, atau penelitian berupa sikap sosial ya, macam-macam ya.
teks laporan hasil observasinya bentuknya mau seperti apa. Terus yang paling penting adalah sesuai dengan faktanya ya. Oke, sampai di sini kita lanjut ke pemahaman teks observasi yang kedua ya. Nah, di pengamatan yang tadi, maksudnya di penjelasan yang tadi ya, sudah dicantumkan bahwa ciri-ciri teks observasi, yaitu pertama objektif, yang kedua sesuai dengan fakta, yang ketiga sifatnya spesifik ya, yang keempat disajikan secara lengkap ya. Jadi kalian itu sebelum menulis sebuah teks observasi, pertanyaannya itu benar-benar spesifik dan jelas dari awal sampai akhir ya. Kemudian disajikan secara menarik dan mudah dipahami ya. Jadi baiknya atau bagusnya teks observasi yang kalian berikan itu pertama judul dengan isi itu selaras ya. Terus yang kedua isi atau pembahasan yang kalian berikan itu spesifik ya, spesifik dan objektif ya. Yang ketiga benar-benar dengan sesuai dengan fakta ya, disajikan dengan lengkap. Nah, yang terakhir adalah ketika keempat penyajian ya, keempat proses yang kalian sudah lalui ya, akan dipermudah dengan tulisan-tulisan kalian yang sifatnya menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga laporan dari teks observasi kalian itu jauh lebih mengena ya. Nah, jadi hal semacam ini, poin terakhir ini itu benar-benar diperhatikan dari pertanyaan-pertanyaan kalian yang secara spesifik, khusus dan objektif ini. Nah, nanti ketika pertanyaan itu benar-benar sesuai dengan apa yang kalian ingin amati, maka yang terakhir adalah cek judulnya ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah judulnya ya, Ibu ambil dari ruang guru. Jadi tujuan dari teks laporan observasi itu mendapatkan informasi dari penjelasan secara terperinci ya, terus menyampaikan ya segala hal yang bersifat yang menyampaikan pengamatan secara terperinci, sistematis, sesuai fakta dan cermat kepada pembaca ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah struktur dari teks laporan observasi. Nah, struktur ya, struktur teks sama seperti struktur teks deskripsi, narasi, dan struktur teks deskripsi dan narasi ya. Beda dengan struktur teks prosedur ya. Kalau misalnya deskripsi dan narasi, semuanya memiliki bagian umum dan khusus ya. Jadi ada pernyataan umum ya, ada pernyataan, ada deskripsi bagian ya. Deskripsi bagian itu menjelaskan mengenai inti-intinya, sedangkan yang terakhir adalah kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu ada di paragraf terakhir ya, dan pernyataan umum itu ada di paragraf awal. Sedangkan deskripsi bagian atau isi biasanya ada di paragraf tengah-tengah ya. Oke, lanjut mengenai kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Nah, kebahasaan teks observasi biasanya menggunakan kata adalah dan merupakan ya. Kemudian menggunakan istilah dalam ilmu tertentu yang ingin kita amati ya. Misalnya kalian mau mengamati mengenai sains, mengenai semut ya.
di situ ada bahasa-bahasa ilmiah, misalnya bahasa Latinnya semut ya, atau cairan yang menempel di kaki semut sehingga dia bisa berjalan di dinding ya, seperti itu. Terus kata-katanya itu baku. Nah, kalimatnya yang digunakan tidak bertele-tele, jadi kalimatnya itu jauh lebih efektif ya, singkat, jelas, dan padat. Nah, kemudian tadi ada kata adalah, merupakan ya, terus kalimatnya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah kata sambung ya. Kata sambung biasanya yang digunakan itu seperti dari segi titik-titik ya, misalnya dari segi dari segi ilmu secara fisika, semut dapat berjalan di dinding dikarenakan dari secara sisi biologis, semut dapat berjalan di dinding dikarenakan ada cairan apa yang menempel di kakinya gitu. Kemudian di samping itu ya ada selain itu ya, kemudian ada yaitu dan lain sebagainya ya. Nah, ini kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di sini maksudnya adalah ciri-ciri dalam kata kunci dalam bentuk sebuah kata ya. Kata kunci misalnya di sebuah teks observasi itu ada apa sih gitu. Oh, kata kuncinya dari segi ini, di samping itu berarti lebih mencirikan kepada teks laporan observasi nih gitu ya. Jadi nggak usah bingung mengenai kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan itu maksudnya adalah kalimat atau kata yang mencirikan sebuah teks, misalnya deskripsi kaidah kebahasaannya, ciri-cirinya ada apa ya, kemudian laporan observasi, teks observasi biasanya ciri-cirinya ada apa ya. Jadi kaidah kebahasaan itu bisa dalam satu kata, bisa juga dalam satu kalimat ya. Jadi tidak usah terfokus ke dalam kaidah kebahasaan, tapi secara menyeluruh ya, poin-poinnya ini maksudnya kemana, teks observasi, deskripsi, narasi, atau prosedur ya. Jadi di semester 1 ini ya, kita membahas 4 bab ya. Pertama mengenai teks prosedur, yang pertama mengenai teks deskripsi, yang kedua mengenai teks narasi, ketiga mengenai teks prosedur, dan keempat mengenai teks observasi ya, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini apa yang bisa Ibu jelaskan kepada kalian mengenai teks observasi. Jangan lupa ya, kalian harus benar-benar memperhatikan poin-poin pentingnya itu secara sistematis dan objektif ya. Ini sebentar ya. Nah, jangan lupa hubungan antara judul, ide pokok, dan sebuah paragraf ya. Paragraf ini ya dapat disusun dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa dirubah menjadi sebuah pernyataan. Pernyataan dapat dirubah menjadi sebuah kalimat yang baik. Nah, sebuah kalimat yang baik dapat dirangkai menjadi dalam satu paragraf ya. Rangkaian antar paragraf dapat dibuat menjadi satu buah judul ya. Judul lebih mengarah ke teks observasi ya. Sampai di sini semoga bisa mencermatinya dan bisa memahaminya. Terus berlatih ya. Terus berlatih soal-soal yang dari luar ataupun yang sudah diberikan oleh Ibu. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan soal apa yang sudah Ibu berikan ya. Setelah menyimak pembelajaran ini, silakan komentar ya di kolom komentar
Jika tidak mengomentari ini, maka dianggap tidak hadir ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.